Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih anak-anak telah bergabung dalam Zoom kali ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Yang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bergabung dalam kegiatan bimbingan kelompok. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dan semoga kalian semua bersemangat dan bahagia ya hari ini dalam menjalani harinya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak kegiatan bimbingan kelompok itu apa? Izin Ibu, Iya, silakan Weni. berdiskusi dengan beberapa orang. Ya, betul. Yang lain ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke, tampaknya yang lain tidak ada yang tahu ya. Jadi hari ini, benar kata Weni, kita akan berdiskusi. Dan bimbingan kelompok itu bukan hanya berdiskusi, kita akan saling bertukar informasi untuk kehidupan kita atau kehidupan kita yang lain, yang akan datang, atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, begitu. Jadi ini kegiatan yang sangat baik dan sangat menarik tentunya. Oke, sebelumnya bagi anak-anak yang bisa nyalakan kameranya, dipersilakan menyalakan. Di sini ada Febri, apakah bisa nyalakan kameranya? Sepertinya terkendala jaringan. Febri, apakah bisa nyalakan kameranya? Oke, sepertinya jaringan di sana agak buruk ya, anak-anak. Jadi langsung saja kita mulai. Sebelumnya Ibu akan mencek kehadirannya. Di sini Ibu mencek kehadirannya melalui ice breaking. Jadi di sini ada satu permainan yaitu sambung kata. Di mana permainannya itu kalian menyambung kata dan Ibu akan panggil satu-satu. Jadi misalnya Weni nyebut kata rumah, setelah itu Areta nyebut kata rumah itu, terus dilanjutkan ke pemain berikutnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya, Ibu mulai. Ibu mulai dengan kata-kata dari Ibu dulu. Ibu mulai kata laptop. Asia. Laptop saya. Laptop saya. Lydia. Laptop saya rusak. Laptop saya rusak. Oke, selanjutnya Weni. Jadi, Salah. Ayo. Jadi mungkin Weni kurang mendengar ya. Dari awal terus disambung kata-kata Weni lagi. Oke, kita ulang ya anak-anak. Ibu mulai dari kata, Ibu tunjuk dari Lydia. Jadi Lydia berikan satu kata. Rumah. Oke, selanjutnya Areta. Rumah di sana. Rumah di sana. Oke, selanjutnya Febri. Apakah bisa sudah mendengar? Oke. Kita lanjutkan. Oke. Febri. Oke. Sebenarnya masih terkendala, kita lanjutkan ke Asia. Rumah di sana berwarna. Rumah di sana. Selanjutnya Weni. rumah di sana berwarna hijau. Oke, rumah di sana berwarna hijau. Selanjutnya Areta. Rumah di sana berwarna hijau terlihat. Selanjutnya Lydia.
Rumah di sana berwarna hijau terlihat indah. Selanjutnya, Asia. Rumah di sana terlihat hijau, indah, dan Oke. Benar atau salah anak-anak? Salah, salah. Oke. Kayaknya sudah ya, sudah fokus dan sudah semangat nih untuk menjalani kegiatan hari ini. Oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, Ibu akan mengingatkan ada tugas nanti yang akan Ibu berikan melalui grup WhatsApp. Nanti bisa dikumpulkan 3 hari setelah kegiatan ini ya. Oke, baik. Hari ini, seperti yang kita bahas di depan tadi, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Hari ini temanya adalah mencintai diri sendiri. Nah, di sini kalian nanti akan menyaksikan video dan kalian akan berdiskusi mengenai video tersebut. Apa sih tanggapan kalian? Apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Apakah mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, baik. Kita langsung saksikan videonya ya, anak-anak. Ibu coba share screen, semoga bisa. Sebentar. Apakah terlihat? masih loading. Apakah sudah ada? Tidak ada suaranya, Kak. Anak-anak sebentar ya. Tapi apakah tulisannya terlihat? Apakah suara Ibu sudah terdengar? Terdengar, Bu. Tadi tulisannya terlihat atau tidak? Videonya jelas atau tidak? Videonya terlihat, tetapi suaranya kurang terdengar, Bu. Oh, begitu. Ibu coba sekali lagi ya. Sebentar, mungkin kurang lagi ya. Kita coba lagi ya, mohon maaf, ada kendala teknis sedikit. Sebentar ya. Oke. Sepertinya laptop Ibu yang agak lemot ini, anak-anak. Dan jaringan di sini kan harinya lagi hujan ya, anak-anak. Jadi mungkin kita bisa tunggu sebentar. Masih loading. Sebentar. Ada yang pakai laptop? Tidak ya? Oke.
Apakah masih lemot, anak-anak? Di tempat saya masih tampilan download. Oke, sebentar ya. Oke, di sini dia pakai device laptop. Saya, Bu. Oke, Ibu bisa kirim linknya ya sebentar untuk men-share. Sebentar ya, Ibu kirim linknya terlebih dahulu. Oke. Sudah ada di situ? Sudah masuk? Oke. Siapa yang bisa nge-share tadi? Mohon maaf, oke. Silakan, apa ada yang bisa bantu Ibu? Inggi bisa bentar, Bular. Oke, oke. Oke, sembari kita menunggu videonya, Ibu mau tanya nih sama kalian. Apa ada yang tahu tidak apa sih arti dari cinta dan mencintai? Ada yang tahu? Oke. Mohon maaf, Ibu. Ya? Ini belum bisa share screen karena bukan host. Oh ya, betul. Sebentar ya. Jadikan host. Nah, sudah ya Ibu jadikan host. Oke. Kembali ke pertanyaannya tadi ya, anak-anak, ada yang tahu arti cinta dan mencintai? Secara dasarnya sih dulu ya kan. Karena kalian juga masih kelas 10 SMA, jadi tidak, ya bolehlah melihat sedikit-sedikit tentang cinta. Oke, sudah di-share ya. Kita bisa tonton sebentar video yang Ibu berikan. Tangan ini masuki Valorant. Baiklah. Mereka bilang aku tidak cantik. Aku juga kerap merasa terkalahkan karena tidak memiliki. Tidak aku pungkiri, perasaan itu menjadi teman dari ketakutanku selama bertahun-tahun lamanya. Aku khawatir kelak tidak akan ada yang mampu menerimaku hanya karena aku tidak memiliki paras rupawan. Mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian orang. Tapi aku tahu betul bagaimana rasanya tersingkirkan karena jauh dari standar kecantikan. Perlahan aku tersadar bahwa menjadi cantik bukan melulu tentang penampilan fisik yang menarik. Terlepas dari apapun warna kulitnya, bentuk rambutnya, dan tinggi badannya, setiap perempuan itu cantik dan istimewa. Masing-masing memiliki kecantikannya yang berbeda-beda. Dan hal itu yang membuat setiap perempuan berharga. Seiring berjalan, tidak akan bisa mengubah standar kecantikan yang ada. Tapi, aku bisa mengubah cara pandangku tentang kecantikan yang Oke. Aku tidak perlu validasi dari orang lain untuk mencintai diriku sendiri. Terlepas dari penampilan. Mohon maaf, apakah di tempat kalian share screen-nya terkeluar? Oke, mungkin kita lanjutkan saja
Karena sudah kita tahu ya, inti dari yang kita bahas tadi adalah mencintai diri sendiri. Oke, terima kasih kepada Aisyah untuk share screen-nya ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Ada yang tahu apa arti dari cinta atau arti dari mencintai? Sepengetahuan kalian saja. Ibu akan tanya satu-satu ini. Mungkin dari Weni, apakah tahu apa arti cinta atau mencintai? Izin Ibu, menurut saya mencintai dan dicintai itu ketika kita memberikan kasih sayang lalu mendapatkan kasih sayang juga. Jadi ketika kita memberi kita dapat balasannya juga gitu. Ketika kita menghargai, kita dihargai juga. Seperti itu Ibu. Oke, intinya ada timbal balik dari rasa itu. Oke, sekarang kita mau dengar jawaban dari Areta nih. Apa sih arti dari cinta dan mencintai menurut Areta? Hubungan timbal balik, Bu. Mungkin saling menghargai gitu. Oh, sama ya. Oke, sama Weni. Intinya timbal balik. Kalaunya dari Aisyah, apa sih arti mencintai menurut Aisyah? Menurut pendapat saya, mencintai artinya ketika kita memberikan ikhlas terhadap apa yang kita beri, dan untuk dicintai adalah ketika orang lain sayang kepada kita dan memberikan kasih sayang. Menurut pendapat saya seperti. Oke, terima kasih Aisyah atas pendapatnya. Berarti menurut Aisyah di sini ada rasa ikhlas dan rasa kasih sayang dalam cinta. Oke, menurut Lydia apa sih arti mencintai dan dicintai? Ya, silahkan Lydia. Nampaknya Lydia senyum-senyum nih kalau kita bahas tentang cinta. Silahkan Lydia. Apa menurut Lydia? Mencintai merupakan suatu perasaan di mana perasaan kita terbalaskan dan mempunyai hubungan timbal balik. Oke. Kenapa nih Lydia tertawa-tawa nih kalau kita bahas cinta ya? Oke, jadi tadi intinya ada timbal balik, ada rasa kasih sayang, ada rasa saling menghargai ya anak-anak dalam arti kata cinta dan mencintai. Nah, tadi kita juga sudah lihat ya di video tadi, seorang wanita yang merasa menurut ibu nih, dia merasa kalah karena parasnya yang kurang dan ada teman-teman yang lebih cantik. Nah, sekilas tadi kalian apakah bisa menangkap arti dari video tersebut? Mohon maaf, suara Ibu terdengar? Dengar, Bu. Oh ya, apakah kalian bisa menangkap dari video tersebut? Dari sekilas tadi ya. Menurut saya untuk video tadi menjelaskan mengenai bagaimana cara mencintai diri sendiri. Oke, Aisyah, betul sekali. Yang lain apakah bisa ditangkap dari video tadi? Mungkin dari Areta apakah bisa menangkap? Menurut saya di video tadi membahas tentang belajar bagaimana mencintai diri sendiri dan melihat dari pengalaman. Oke, mencintai diri sendiri juga. Mungkin teman-teman, mungkin dari Weni juga tadi, apakah bisa ditangkap? Apa yang Weni tangkap dari video tadi? Sama dengan yang lain seperti kata Areta tadi tentang mencintai diri sendiri. Mungkin awalnya ada tantangan dulu tuh, ada ternyata lingkungan masih banyak standar kecantikan yang inilah, harus yang inilah, tapi setelah itu mulai bersyukur terus menerima apa yang ada di diri kita gitu. Oke. Baik teman-teman dan anak-anak semua, itulah tadi yang akan kita bahas mengenai video tadi, mencintai diri sendiri.
Mungkin tadi juga anak-anak lihat ya insecure ya kalau bahasa kita sekarang gimana, aduh aku nggak cantik, aku gemuk, aku kulitku hitam dan segala macam. Tapi dari video tadi, aku punya cantikku sendiri loh, aku punya caraku tampil sendiri loh, begitu. Nah, untuk membangun kepercayaan diri itu, kita perlu cara-cara bagaimana sih kita bisa mencintai, diri kita sendiri. Nah, di sini Ibu mau tanya sama kalian juga ya, gimana sih menurut kalian cara untuk kita membangun, "Oh, bahwa aku nih percaya diri, aku nih cantik loh, aku nih bisa ini loh, bisa itu." Nah, bagaimana sih menurut kalian buat membangun cara mencintai diri kalian sendiri? Ibu mau tanya satu-satu juga ya, kita berdiskusi di pembahasan kali ini. Nah, mungkin Ibu tanya ke Lydia juga nih. Gimana sih menurut Lydia cara membangun mencintai diri kita sendiri? Lebih banyak bersyukur atas pemberian Tuhan, lebih meningkatkan percaya diri lagi, Bu. Mungkin itu saja. Oh ya, bersyukur. Ya, betul sekali. Karena setiap manusia itu sempurna di mata orang yang tepat. Dan Tuhan juga menciptakan manusia itu sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Betul sekali, Lydia. Oke. Sekarang Ibu tanya ke Weni nih. Apa sih cara menurut Weni buat membangun cara mencintai diri sendiri? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Lydia tadi, mulai bersyukur gitu. Tapi juga sudah menurut saya fokus dengan diri sendiri, jadi jangan terpacu atau mengambil omongan orang kalau cantik tuh harus begini, jadi fokus aja sama diri sendiri. Oke, fokus sama diri sendiri. Terima kasih Weni, terima kasih Lydia. Sekarang kita ke Areta yang tadi kok tegang banget gitu ya mukanya. Lihat-lihat. Oke, menurut Areta apa nih gimana sih caranya gitu? Caranya selalu berpikir positif. Jadi seperti kata Weni tadi, hiraukan persepsi dan omongan orang-orang yang negatif tentang kita gitu. Oke, baik. Selalu pikir positif, terus tadi bersyukur, dan hindari omongan orang lain. Sekarang kita coba ke Febri dulu ya. Febri, apakah sudah bisa dan terdengar suara Ibu? Bisa. Oh ya, oke. Apakah tadi mendengar pertanyaannya bagaimana menurut Febri cara membangun cinta diri sendiri? Menurut saya, sama seperti yang lain, mencintai diri sendiri itu harus dari diri kita sendiri. Kita harus bersyukur apa yang diberi sama yang di atas. Kita mempunyai spesial pada diri kita sendiri. Kita mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan selalu insecure karena kita selalu istimewa di mata orang. Oke. Iya, terima kasih Febri. Lengkap banget nih jawaban dari Febri. Bersyukur, jangan insecure. Dan yang terakhir nih ya, kita ke Aisyah. Gimana nih Aisyah? Menurut Aisyah gimana? Cara mencintai diri sendiri. Kalau menurut pendapat saya mengenai bagaimana cara mencintai diri sendiri, yang pastinya ikhlas terhadap apa yang memang sudah ditetapkan untuk kita, dan jangan pikirkan pendapat tentang orang lain, dikarenakan inilah diri kita sendiri tanpa harus ada campur tangan dari orang lain. Wah, mantap sekali ya anak-anak jawabannya. Tampaknya kalian sudah memahami apa itu mencintai diri sendiri. Tadi seperti bersyukur, terus jangan pikirkan omongan orang lain. Apa tadi lagi? Selalu optimis, selalu jangan insecure, dan selalu menerima diri kita apa adanya. Nah itu anak-anak, bagaimana cara-cara kita mencintai diri kita sendiri. Dan itu adalah hal yang penting karena kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita tidak akan bisa membangun kepercayaan diri. Dan kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri, siapa yang mau percaya terhadap diri kita dan kemampuan kita? Tadi juga disebutkan ya sama Febri bahwa kita tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan iri atau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, dia bisa make up nih, aku enggak ya. Oh, ternyata
bakat kita ada di menyanyi atau segala macam. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, bisa. Selanjutnya, kita mau diskusi tentang apa sih dampak dari kalau kita tuh nggak mencintai diri kita sendiri gitu. Kalau menurut Ibu, kalau dampak kita tidak mencintai itu, kita nggak akan bisa berkembang. Nah, kalau menurut kalian ya, apa nih? Mungkin dari Areta nih, apa sih dampak dari kalau kita tuh nggak mencintai diri kita sendiri? Gampang insecure. Wah, Areta ya. Ada yang lucu tuh tampaknya di rumah. Oke. Kita beralih dulu ya. Kita beralih dulu ke Weni nih. Kita beralih ke Weni. Apa sih dampak dari kita tidak mencintai diri kita sendiri? Tadi mungkin sudah ada disinggung sama teman yang lain, gampang insecure, terus jadi rendah diri, selalu menganggap diri kita tuh paling buruk di antara yang lain. Oh iya, iya betul sekali. Mungkin dari Lydia, apa sih dampaknya menurut Lydia? Mungkin kalau dari Lydia, kurangnya rasa percaya diri, terus pada saat kita berada di depan kelas, mungkin kita tidak bisa berbicara leluasa, seperti rasa malunya sangat kuat, mungkin seperti itu. Oke, tidak ada rasa percaya diri, tadi malu yang sangat kuat juga. Oke, menurut Aisyah nih, apa nih dampaknya? Yang pastinya seperti yang Ibu bilang tadi, seandainya tidak mencintai diri sendiri, kita aja sebagai diri sendiri tidak percaya dengan diri kita, apalagi Orang lain. percaya dengan kita, seperti itu. Oke, bagaimana orang lain percaya dengan kita kalau kita tidak percaya dengan diri kita sendiri? Febri, apakah terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Oke, boleh disampaikan pendapatnya? Menurut saya dampak kalau nggak mencintai diri sendiri itu yang pertama pasti insecure. Terus tuh selalu ingin dilihat lebih dari orang lain karena kita tuh merasa diri kita tuh aku ingin kayak seperti orang tapi aku tidak percaya diri. Oh iya, gampang iri ya intinya dengan orang lain. Oke, sekarang kita ke Areta ya, terakhir nih kita ke Areta. Tadi ada yang lucu mungkin ya di rumahnya. Oke, apa nih Areta pendapatnya? Jadi kurang bersyukur, Bu. Oke, jadi kurang bersyukur. Oke teman anak-anak, banyak ya. Kalian sudah mengetahui apa sih dampak, bagaimana sih cara mencintai diri sendiri. Nah itu tadi adalah, sekali lagi Bu tekankan itu adalah hal yang penting. Karena bagaimana kita menjalani kehidupan kita, kalau kita tidak mencintai dan percaya akan diri kita sendiri. Mungkin di zaman sekarang ya, insecure atau overthinking, oh bagaimana nanti aku, aku nih insecure-nya aku banyak jerawatnya nih, segala macam. Seperti yang di video tadi juga, anak-anak bahwa cantik itu standarnya beda-beda. Jadi untuk kedepannya nanti, kalian mungkin bisa melihat, oh orang ini cantik dari sudut pandang yang mana nih, oh orang ini percaya diri sekali, kenapa? Oh ternyata dia memiliki bakat yang ini dan itu. Oke, bisa dipahami anak-anak? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, karena tadi sudah kita bahas tentang cara dan dampak, mungkin Ibu mau tanya, kita beralih ke tahap akhir nih. Ibu mau tanya pemahaman kalian, pemahaman dan perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin bagian perasaan, oh ibunya ngomong terus nih, tapi saya dapat menyimpulkan bahwa mencintai diri sendiri itu penting, nah sebagainya. Apakah Ibu akan tanya ya satu-satu lagi? Kita ke Weni dulu, apa sih perasaan Weni dan pemahaman Weni yang bisa Weni ambil dari kegiatan ini?
dari kegiatan bimbingan kelompok ini yang saya dapatkan itu jadinya lebih banyak ilmu gitu, karena dapat bertukar pendapat dengan teman-teman yang lain. Jadi ilmu yang saya dapat tuh ilmu yang saya dapat tidak hanya sedikit gitu, banyak juga dari teman-teman. Ternyata ada dampak yang lain, ternyata ada pengertian yang lain seperti itu Ibu. Dan ini seru diskusi bimbingan kelompok seperti ini Bu. Terima kasih Bu. Oh ya, terima kasih Weni. Ini banyak ilmu dan seru kata Weni ya. Terus kalau dari Aisyah nih, apa sih perasaan dan kesimpulan yang bisa Aisyah ambil? Caranya dari saya sendiri, mencintai diri sendiri itu penting. Mau bagaimanapun kita, yang pastinya kita harus menerima dan belajar mencintai diri kita sendiri. Oke. Dari saya itu aja. Terima kasih Aisyah. Iya, Sama-sama. Oke, jadi intinya mencintai diri sendiri itu penting dan itu hal yang harus dilakukan. Oke. Terus kita ke Lydia. Menurut Lydia, kegiatan ini bagaimana? Dan apa sih kesimpulan yang bisa Lydia ambil? Kegiatan kali ini menurut Lydia sangat baik dan sangat penting karena untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa nggak insecure lagi itu sangat susah. Nah, dengan adanya seperti ini kan kita bisa menjadi lebih percaya diri, lebih bersyukur atas apa pemberian Tuhan kepada kita. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Lydia. Sekarang kita ke Febri. Apakah bisa nih dari tadi off-nya mungkin dari jaringan tapi bisa mendengar? Bagaimana nih bisa berikan komentarnya, Febri? Bagaimana Febri? Boleh diulang tadi tuh soalnya nggak kedengaran. Oke. Gimana sih apa sih yang Febri pahami tentang kegiatan ini dan perasaan Febri mengikuti kegiatan ini? Nah, kegiatan ini kita dapat harus percaya diri, jangan suka insecure, karena mencintai diri sendiri itu penting dan menambah pengalaman dan wawasan untuk tidak lebih insecure. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Areta. Gimana nih perasaan Areta? Apakah menyenangkan? Dan gimana nih pemahaman yang Areta ambil dari kegiatan ini? Kegiatan ini seru, terus bisa saling bertukar pendapat tentang materinya. Mungkin kita bisa belajar tentang yaitu tadi bagaimana meningkatkan rasa percaya diri dan bersyukurlah intinya. Terima kasih. Terima kasih Areta dan terima kasih anak-anak yang semuanya. Jadi intinya tadi kalian bisa memahami tentang bagaimana mencintai diri sendiri, bagaimana cara bersyukur, bagaimana mencintai diri sendiri itu penting, dan bagaimana untuk tidak membandingkan dan menerima diri kita sendiri. Baik, mungkin Ibu akan ingatkan sekali lagi ya, ada tugas tadi, nanti Ibu akan share di WA dan dikumpulkan ke WA Ibu. Dan terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sangat aktif dan antusias dengan kegiatan hari ini. Nanti kita akan berkegiatan lagi 3 hari lagi, nanti bertemu di via Zoom meeting lagi, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.